Oke, apa screenku udah kelihatan belum ya teman-teman? Sudah Kak. Oke, oke. Sebelumnya thank you udah pada join. Ini aku lihat ada 386 audiens ya teman-teman yang join gitu. Aku sangat mengucapkan terima kasih untuk semangatnya karena kayak puasa-puasa mungkin bagi yang berpuasa lemes-lemes weekend harusnya biasanya orang-orang pada tidur, tapi teman-teman di sini dengan semangatnya menuntut ilmu gitu ya, belajar bareng di sini bersama My Skill gitu. Nah, mungkin aku sedikit dulu perkenalan siapa sih aku gitu ya, kan katanya tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, namaku Rifka Aulia, biasa dipanggil Rifka gitu ya. Sekarang bekerja sebagai brand manager di Unilever gitu ya. Sebelum di Unilever, this is my career journey. Jadi dulu itu aku belajar awalnya bukan dari bidang branding atau marketing. So I studied food technology di Universitas Gajah Mada. Nah dari situ aku mulai tahu nih, oh ternyata kok passion aku bukan di bidang R&D atau food technology. So I switch my career into marketing. I started my career dari MT Star Danone. Jadi aku dulu join Danone sebagai MT Star-nya. Lanjut jadi assistant brand manager di sana sebelum akhirnya pindah ke Unilever sebagai brand manager. So feel free nanti to contact me through Instagram or LinkedIn if you still have any question or mau tanya-tanya soal branding dan marketing. Mau tanya-tanya karir atau tips-tips masuk MT atau masuk FMCG juga boleh. Salam kenal. Ya, tadi seperti udah dijelasin Wirda, karena waktunya udah sempat molor ya, jadi aku langsung aja. Sebenarnya kita mau belajar apa aja sih hari ini gitu ya. Um, pertama kita mau mengenal dulu. Jadi sebenarnya brand building itu apa sih? Apakah creating a brand sama creating a product itu sama gitu ya? Terus habis itu yang kedua, brand building proses dan komponen itu seperti apa sih? Gimana step-step kita membuat suatu brand? Terus salah satu step dari bikin brand adalah ngemarketingin brand tersebut atau creating brand activation. Nah, seperti apa sih apa namanya contoh-contoh brand activation dan gimana cara membuatnya supaya efektif? Nanti kita juga akan ada belajar bareng di sini. Gitu. Oke. Nah, jadi tadi ya pertanyaan pertama, orang-orang yang sering salah kaprah gitu ya, apakah membuat produk sama membuat brand itu sama gitu? Mungkin bisa di drop ke kolom komentar, kira-kira sama nggak ya developing a product sama developing a brand gitu? Sama nggak ya? Coba teman-teman bisa put di komen ya. Apa nih? Oh beda, beda. Oke, different, yes. Exactly. So creating a product sama a brand itu beda gitu. Kita udah bikin produk, belum tentu kita udah bikin brand. Tapi kalau kita bikin brand, biasanya udah ada produknya gitu. Sebagai contoh aja nih, ini contoh awamnya ya. Ini namanya produk susu kedelai gitu kan. Harganya 10.000 gitu. Terus ini sebenarnya juga sama-sama susu kedelai, tapi di branding sedemikian rupa oleh Visoy. Jadi Visoy Premium Soy Milk segala macam harganya jadi bisa berkali-kali lipat lebih tinggi daripada produk aslinya gitu ya. So creating a product itu nggak sama dengan creating a brand. Dan kenapa sih branding itu penting? Karena good branding strategy can increase your product value. Produk yang bagus banget, tapi brandingnya kurang oke, atau orang-orang nggak tahu nih produk bagus, nih branding bagus, nanti mungkin value-nya nggak akan bisa setinggi produk yang bagus dan juga dengan branding yang bagus gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau product creation itu tuh ya as simple as a series of activity to create a product or service that can solve at least one consumer problem or pain point. Jadi ketika kita menciptakan sesuatu yang bisa solve consumer problem or pain point, baik itu berupa produk fisik maupun services, itu namanya kita udah ngebuat suatu produk gitu ya. Nah, tapi kalau brand building tuh apa? Si produk yang tadi udah kita bikin, kita branding, kita kasih nyawa, kita kasih persona gitu ya.
So brand building is a set of activities that help company to build identity. Jadi di antara produk-produk yang mungkin sama, kita build an identity that can be recognized by our consumer gitu. Jadi brand building is a process that creating awareness of company product through advertising campaign. Ini contoh-contohnya ya, marketing activities untuk membuat consumer itu tahu dekat sama kita gitu. Jadi kalau produk tadi ya misalkan produk susu kedelai itu kan macam-macam banyak banget ya, kayak di pasar pun banyak banget gitu. Tapi ketika kita put a brand on it, kita bisa create identity atau differentiation daripada produk-produk lain yang ada di market gitu. Nah, kenapa sih brand building itu important gitu ya? Kayak di gambar ini, we are living in a crowded world. Dan kalau kita mau di-recognize sama orang, it is important to stand out. It is important to make a unique identity of your own gitu. Supaya kita di-recognize, kita harus unik, kita harus stand out gitu. Nah, disitulah peran brand building, membuat produk kita itu lebih stand out dan bisa di-recognize sama consumer kita. Nah, oke, tadi udah belajar ya, jadi ternyata beda gitu kan, brand building, bikin branding sama bikin produk gitu. Terus step-step kalau mau bikin atau mau nge-build a brand tuh gimana sih Kak? Gitu kan. Nah, di sini aku akan kasih lihat ada beberapa step ketika kita mau building suatu brand. Yang pertama, kita harus identify dulu target audience kita siapa gitu kan. Ini aku jelasin singkat dulu, nanti detailnya akan ada di next slide. Jadi kita harus tahu dulu kita mau nargetin siapa sebagai target audience kita. Terus yang kedua adalah define your brand mission. Jadi mission statement atau misi kita waktu mau buat produk atau mau membuat brand ini apa kayak gitu. Terus yang ketiga, cek do competitor analysis. Tadi kita udah di target audience yang sama dan di tipe produk yang sama, kira-kira kompetitornya siapa aja. Kita harus cek dulu ada siapa aja. Dan we need to make differentiation dari kompetitor-kompetitor yang ada. Nah, tadi kita udah identify siapa aja kompetitornya, kita sekarang saatnya membuat value proposition sama benefit dari brand kita itu apa gitu. Jadi kayak brand tagline, brand proposition dan benefitnya tuh dari kita apa. Kita harus make sure itu unique, valuable buat consumer, dan it is unmissable atau bisa direcognize dengan baik oleh kompetitor kita, oleh consumer kita. Nah, tadi ketika kita udah punya set of value dan set of proposition yang kita udah tentukan, kita bikin yang namanya brand guideline. Ini tadi, jadi value-value kita ditranslate ke suatu guideline supaya ketika nanti diimplementasikan kita bisa konsisten. Terus yang ketiga, kalau ini 1-5 itu udah komplit, kita tinggal market your brand, market your product. Ini basically brand activation itu atau marketing campaign, marketing activities itu ada di step 6 ini. Nah, ketika kita udah reach up sampai 6 ini, tetap jangan lupa untuk review. Jadi karena market itu keep changing dan juga consumer behavior juga selalu berubah-ubah, kita harus selalu review brand kita dan market dynamics yang sedang terjadi, apakah masih relevan atau enggak, ada yang perlu diperbaiki atau enggak, kayak gitu. Nah, ini kita akan bahas satu-satu sebenarnya di setiap tahap yang tadi ada 6 itu, apa aja sih yang perlu dilakuin. Nah, yang step pertama, define dulu your target audience. Jadi, brand building itu akan lebih efektif dan efisien kalau kita menuju ke satu atau dua target audience yang spesifik gitu. Karena satu brand itu nggak bisa serve semua needs gitu. Jadi kayak nanti malah nggak fokus kalau ada brand yang mau mencoba reaching semua target audience tanpa ada fokusnya itu sebenarnya kayak mana, nanti brand ini akan nggak fokus, jadi kemana-mana dan jadi sulit kita nanti mengembangkan brand ke depannya gitu. Jadi choose kira-kira
dari need scope gitu ya, dari target audience mana nih, apakah kita mau nargetin anak muda, apakah kita mau nargetin family, ataukah kita mau nargetin female, kayak gitu-gitu kita tentuin dulu. Nah, sesuaikan nih target audiens tadi dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, biasanya kalau kita nyusun target audiens itu tuh apa aja sih yang perlu dicatat? Yang pertama, demografinya, terus umur, pekerjaan, ketertarikan, dan perilaku yang lain. Kayak contohnya nih, oh target audiensnya adalah female, umurnya 25 sampai 35 yang working gitu ya, dan mereka punya ketertarikan di healthy lifestyle. Nah, that kind of audience segmentation yang kita biasanya jot down di tahap ini. Nah, setelah kita tadi menentukan target audiens, kita catat biasanya orang-orang di target audiens kita ini tuh sifatnya kayak apa, mereka tuh channel media yang mereka sering pakai apa, itu kita catat semua, sehingga nanti waktu kita di step 6, waktu kita mau marketingin produk kita tahu mau lewat apa kita nge-reach audience ini. Apakah lewat TV? Mereka nonton TV nggak? Ataukah lewat Instagram karena mungkin mereka lebih heavy consumption-nya di Instagram? Kayak gitu-gitu. Jadi di sini kita udah catat semuanya. Nah, yang kedua adalah define your brand mission. Brand yang bagus itu adalah brand yang punya strong mission, strong value yang unik, yang relevan sama konsumen yang ada gitu. Jadi nilai apa sih yang ingin disampaikan kepada target audiens gitu. Jadi pada tahap ini hal yang harus dilakukan itu menyusun hal-hal apa aja yang disajikan kepada konsumen mengenai brand image kita. Kita pengen desain sebagai apa sih? Apakah brand yang mungkin kayak kalau Nike itu kan dia just do it gitu kan. Dia pengen orang-orang itu nevertheless dia mau orang yang sehat secara fisik ataupun mungkin ada kekurangan secara fisik tetap bisa be active gitu kan, so just do it kayak gitu-gitu. Jadi kita mau kayak apa sih misi atau value dari brand kita. Nah, nanti di sini value tadi harus ditranslate juga jadi brand tagline, logo, dan lain-lain. Ini sebagai contoh aja, untuk Pepsodent itu dia mission-nya adalah every smile matters. Jadi kayak menurut Pepsodent setiap senyuman orang itu berharga. Jadi Pepsodent menyediakan produk yang berkualitas untuk taking care of oral health sehingga ya kesehatan gigi dan mulut orang jadi sehat, nggak berlubang. Karena kalau berlubang sakit gigi kan jadi nggak bisa senyum gitu kan. Sementara tadi Pepsodent believes that every smile matters gitu. Dan ini tuh semua senyum tuh selalu dikomunikasikan in every touch point yang dipunyai oleh Pepsodent. Makanya kita tuh sampai nempel banget tuh senyum Indonesia, senyum Pepsodent gitu kan. Orang-orang, mana senyum Pepsodent ya? Kenapa orang bisa sampai recognize itu? Karena tadi Pepsodent itu secara konsisten mengkomunikasikan brand mission-nya dia gitu. Nah, yang ketiga adalah do kompetitor analisis. Jadi tadi kita misalkan nih, kita mau bikin produk skincare. Oh, skincare-nya target audiensnya siapa nih? Oh, skincare buat cowok gitu ya, misalkan. Untuk male yang usianya misalkan 20 sampai 35 atau 20 sampai 35 yang living di urban gitu ya, target audiensnya. Terus tadi kita misalkan udah bikin misi brandnya pengen apa ya? Cowok itu tetap bisa well groom walaupun di mana aja, misalkan aja ya ini. Nah, dari tadi ya segmen yang sama dan di product tab yang sama tadi kita cari kompetitor yang main di market itu siapa aja. Kita tulis, misalkan ternyata ada Pond's Man, ada Garnier Men, ada Kaf gitu kan. Kita cari, kita catat mereka tuh komunikasiin apa sih? Mereka nawarin benefit apa sih? Mereka harganya berapa sih gitu kan. Dari semua itu tadi kita catat kompetitor ada apa aja dan apa aja yang mereka tawarin, kita compare. Jadi produk kita bisa nawarin apa nih? Dan untuk produk kita harus dipastikan unik dan juga giving added value daripada kompetitor-kompetitor yang ada. Contohnya, apakah secara harga kita mau bikin lebih murah? Ataukah mungkin secara harga kita nggak lebih murah, tapi benefit yang kita tawarkan lebih banyak? That kind of things yang harus kita perhatikan saat kita di fase ini gitu.
Dan kompetitor check ini tuh nggak bisa dilakuin sekali waktu kita mau bikin brand aja ya. Jadi karena kompetitor kan keep moving ya, mereka juga selalu berinovasi. Jadi secara berkala, misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali, kita harus lakukan kompetitor checking ini. Mereka pergerakan kompetitor gimana, mereka bikin inovasi apa, supaya produk atau brand kita tetap up to date gitu. Nah, yang keempat adalah tadi kan kita udah tahu nih misi kita apa. Terus habis itu kompetitor punya benefit atau nawarin apa. Kita udah tahu. Nah, kita cari cross-path-nya. Jadi value proposition dan benefit apa nih yang mau kita tawarkan supaya brand kita itu unik dan relevan sama konsumen gitu. Jadi kita tulis nih, oh kira-kira kita mau tawarin apa ya? Misalnya skincare ini bisa untuk jerawat tapi lembab tapi apa? Nah ini kita tentuin di sini nih. Jadi kayak proposition, benefit, kayak gitu kita tentukan gitu. Nah, tadi kalau kita udah tahu semuanya, kita jadiin satu nih, namanya brand guideline. Karena salah satu part yang paling penting dari branding itu adalah selain be unique, kita juga harus be konsisten gitu. Jadi kita nggak bisa nih, misalkan brand color-nya tadinya kita pilih hijau, tapi kadang-kadang kita pakai hijau, kadang pakai ini. Kita harus ada satu elemen yang benar-benar membuat kita unik dan kita konsisten di segala sisi gitu. Kayak contohnya Netflix. Netflix tuh identik dengan font Netflix kayak gitu dan background merah gitu. Jadi orang-orang kalau lihat baru huruf N aja terus background merah tuh udah oh itu adalah Netflix gitu. Atau WhatsApp, WhatsApp ya selalu dengan hijau gitu. Kalau WhatsApp tiba-tiba jadi biru, orang nggak recognize itu apa gitu kan. Terus kayak misalkan McD gitu, McD identik dengan kuning dan merahnya dia dan lambang M-nya itu. Jadi walaupun kita nggak sebutin ini McDonald, baru lihat logonya aja orang udah tahu itu apa. Jadi tadi ya kita harus develop nih tone and manner-nya tuh kita mau yang kayak apa, kayak apakah kita mau misalkan tadi kasusnya brand skincare gitu ya, apakah kita skincare-nya tonalitinya mau yang brand skincare yang cowok maco, apakah cowok yang suka sustainability dan green, apakah yang kayak apa, terus habis itu logonya kita mau bikin kayak apa, brand Pantene color atau apa ya namanya mood board brand kita itu mau seperti apa, itu ditentukan di sini. Ada apa nih chat? Oke, sampai situ tadi nomor 5. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di drop di Slido ya, akan ada sesi tanya jawab after this. Nah, tadi kalau kita udah siap semua ya, jadi kita udah tahu produknya apa, nama brandnya apa, tagline brandnya apa, benefit yang kita mau tawarkan apa, terus kita juga udah punya brand guideline yang isinya tone and manner, terus habis itu logo kita kayak apa, Pantone color dan mood board kita kayak apa, ini saatnya kita market our brand or our product gitu. Jadi di tahap ini meliputi penyusunan strategi marketing dan brand activation untuk memasarkan brand kita. Ibaratnya, jadi perbedaan dari marketing dan branding adalah marketing is who you are. Jadi kalau misalkan nih kita mau kenalan ya, ibaratnya aku mau kenalan sama kamu gitu ya, aku harus tahu dulu kan aku siapa gitu kan. Misalkan kita ini deh analoginya adalah cewek mau deketin cowok gitu kan. Nah, misalnya si cewek ini adalah target audiens kita. Si cowok ini harus tahu dulu gue itu siapa. Nah, who you are-nya itu adalah brandingnya. Sedangkan marketing itu adalah cara deketin ceweknya. Mendeketin ceweknya mau lewat apa? Lewat SMS kah? Lewat disamperin kah? Lewat apa? Nah, itu namanya marketing activities-nya. Jadi, marketing activities how-nya, sedangkan kalau apa namanya branding tadi who we are-nya. Nah, jadi di tahap ini kita nyusun nih strategi marketingnya untuk memperkenalkan brand kita ke konsumen, itu mau lewat apa, channel marketingnya lewat apa namanya, message kita ke konsumen mau gimana, kayak gitu, itu ada di sini. Gitu. Nah, dan yang penting dari marketing activities, itu kita harus konsisten dan harus terus-menerus. Nggak bisa tuh kita ngiklan sekali-sekali doang, nanti orang nggak recognize, nggak inget sama brand kita, jadi harus continue. Harus dilakukan terus-menerus gitu. Dan yang paling penting ketika kita milih channel atau strategi marketing dibalikin lagi ke target audiens kita. Jangan sampai
Misalkan nih kita target audiensnya ibu-ibu yang umur 40 tahun, tapi mentang-mentang sekarang TikTok lagi hype, kita masarinnya lewat TikTok ya. Nggak relevan dong kan ibu-ibu umur 40 tahun mungkin dikit yang pakai TikTok kayak gitu. Jadi pemilihan channel dan strategi marketing itu harus dibalikkan lagi ke apa namanya target audiens kita tadi siapa supaya tetap relevan. Nah, jadi itu tadi summary-nya. Pertama tadi define your target audience, kita harus identify nih siapa target market kita, dan kita harus benar-benar tahu sebenarnya si target audience ini tuh needs-nya apa sih, apa yang mereka suka dan apa yang mereka butuhkan. Pastikan produk atau brand kita bisa meet their needs gitu. Jadi dua itu, identify siapa target audience kita, apa needs, tension, dan apa ya yang disukai sama mereka, dan usahakan brand kita itu bisa meet their needs gitu ya. Terus yang kedua, define your brand mission. Jadi create mission statement kita apa, dan embrace it across channel, harus konsisten tadi ya di semua channel. Terus yang ketiga, do competitor analysis, be aware of what they do, dan kita harus make differentiation. Jangan bikin ya produk atau brand yang sama-sama aja, buat apa nanti nggak ada bedanya gitu, nggak ada unique selling-nya gitu. Yang keempat, define value proposition dan benefit, harus be unique, be valuable. Maksudnya be valuable apa? Berguna lah buat target audience kamu itu, atau bisa memenuhi needs-nya mereka tadi. Dan be unmissable. Be unmissable itu apa? Ya tadi jangan sampai kita itu karena nggak unik, jadi nggak gampang diingat lah oleh orang-orang target audience kita. Terus yang kelima adalah creating brand guideline, bikin visual elemennya, bikin brand tone and manner-nya, bikin logo, segala macam. Terus yang keenam adalah waktunya market your product. We need to choose the most effective brand activation model, dan juga channel yang paling tepat untuk nge-reach audiens yang tadi kita udah tentukan. Terus yang paling penting adalah kita harus sering-sering untuk review secara periodically gitu. Karena tadi ya aku udah bilang konsumen itu kan, tren konsumen itu selalu berubah ya, dan kompetitor juga selalu berinovasi. Jadi jangan sampai kita ketinggalan kayak gitu. Ini sih yang kadang-kadang brand, terutama brand-brand yang udah merasa dia oke tuh suka lupa gitu. Kayak contohnya nih Nokia gitu ya. Nokia tuh dulu zaman HP dia udah kayak yang paling oke banget gitu kan. Tapi dia kurang mau mendengarkan market trend dan juga consumer behavior change, dia mengira brandnya dia fine-fine aja, ujung-ujungnya kalah saing sama handphone-handphone yang lain gitu. Nah, yang terakhir, jadi di part 6 ini tadi kan kita mau belajar tentang gimana sih bikin brand activation gitu kan, gimana sih develop brand activation yang bagus. Nah, jadi mungkin aku kasih lihat dulu sebenarnya manfaat dari kita melakukan brand activation itu apa sih, gitu kan. Nah, tapi sebelum ke situ teman-teman udah pernah lihat ini belum ya, yang namanya marketing funnel gitu. Jadi ini adalah funnel marketing atau step-step apa sih yang dialami oleh konsumen gitu ya ketika pertama kali dengar suatu brand sampai akhirnya mau beli gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa macam tipe marketing funnel, tapi I use this one karena cukup simple. Jadi secara besar, garis besar itu ada 3 step. Yang pertama adalah step awareness, itu di mana orang yang tadinya belum tahu, kita bikin jadi tahu gitu ya. Wah, tadinya nggak tahu nih brand Royco itu apa gitu misalkan ya. Terus karena kita edukasi, kita kasih marketing ads kita, wah jadi aware. Nah, tapi aware itu belum tentu mau beli gitu. Kita harus PDKT lagi nih sama target audiens kita biar dia masuk ke interest and desire atau consideration. Dia udah mulai consider, kayaknya aku butuh deh brand ini. Aku mau beli kayaknya, tapi masih baru consider aja, belum benar-benar membeli gitu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah conversion gitu. Conversion itu apa ya?
oh tadi udah pengen beli, terus sekarang gue beli beneran deh, pergi ke toko atau pergi ke all shop untuk check out gitu. This is the action atau conversion part. Nah, manfaat si brand activation ini kita bisa lakukan di setiap fase, dan of course setiap fase itu membutuhkan strategi yang berbeda gitu. Tapi kurang lebih manfaat dari brand activation itu ada 4 ini ya. Yang pertama bisa meningkatkan brand awareness kita. Yang kedua adalah bisa strengthen engagement between brand atau consumer, atau ibaratnya bisa mendekatkan lah ya kita ke konsumen gitu ya. Terus bisa juga increase trial from potential buyers. Ini udah mulai di sini nih. Terus yang keempat, kita juga bisa gather feedback dari konsumen to keep the brand stay relevant and competitive. Jadi dari brand activation kan kita juga bisa tahu nih, apakah konsumen itu suka enggak sama brand kita, apa ada yang menurut mereka masih kurang atau enggak, itu kita bisa dapat juga ketika kita melakukan brand activation. Nah, ada beberapa tipe brand activation. Itu yang pertama adalah experimental activation, nanti penjelasan lebih lengkapnya aku akan jelasin di belakang. Yang pertama jadi tadi ada experimental activation, terus yang kedua ada TV, digital and social media activation, ini mungkin yang teman-teman sering dengar ya. Terus yang ketiga promotion activation, yang keempat in-store atau on-ground activation, yang kelima sampling and sponsorship activation. Nah, kayak apa sih contoh-contoh kayak gini dan gimana kita bisa melakukannya? Nah, experimental activation itu tuh fokusnya adalah kita pengen bikin konsumen itu experience our product kayak gitu. Dan ini yang paling sering dilakukan sih. Contohnya ya kalau misalkan make up gitu pada buka booth di toko itu biar apa namanya konsumen tahu, bisa nyobain lah ini lipstiknya warnanya aslinya kayak apa sih segala macam kayak gitu kayak ini. Terus atau sekarang juga yang lagi populer dan ini sering dilakukan juga oleh all shop sekarang itu karena pandemi mungkin ya aktivitas in store limited. Jadi sebenarnya banyak juga brand-brand yang menerapkan experimental activation ini ke online gitu. Kenapa sih experimental activation itu penting? Karena biasanya konsumen itu tendensinya dia pengen beli produk yang dia benar-benar tahu apa itu bentuknya kayak apa. Nah, challenge-nya kalau untuk apa brand-brand online yang bergeraknya mungkin kebanyakan di online shop dan lain-lain kan mereka nggak punya toko, tapi orang-orang kadang kayak misalnya lipstick gitu ya. Kadang kan orang nggak tahu nih warna aslinya di aku bagus nggak ya segala macam. Nah ini salah satu contoh yang dilakukan oleh brand lipstick. Itu mereka bikin filter gitu biar orang bisa coba gitu kan, nanti dia coba oh jadi lebih convince nih, oke kayaknya ini emang cocok buat aku bisa beli ini gitu, aku mau beli ini gitu. Atau bisa juga biasanya yang sering juga dilakukan oleh brand-brand misalkan di Shopee Live atau TikTok Live gitu, kita undang selebgram atau mungkin owner tokonya untuk cobain gitu. Ini nggak hanya makeup ya, biasanya baju itu juga all shop baju juga sering ngelakuin itu. Jadi kayak bajunya dicobain, dilihat oh ini bahannya kayak gini gitu. Karena konsumen itu tadi akan lebih gampang di apa ya, dirayu kalau dia udah benar-benar lihat produknya gitu. Terus yang kedua TV, digital and social media activation, ini basically yang sering juga dilakukan kayak iklan TV, social media ads, other digital channel YouTube ads segala macam, ini juga salah satu bentuk brand activation. Terus yang ketiga promotion activation, ini basically kita put promo. Biasanya ini kita lakukan kalau kita udah di fase yang conversion tadi tuh, fase ketiga. Jadi kita mau adain flash sale atau kita kasih promo untuk produk-produk tertentu gitu ya. Itu salah satu bentuk brand activation juga. Terus in-store atau on-ground activation, ini kita bisa ikut pameran-pameran, terus kita juga put point of sales material atau apa namanya nih materi-materi komunikasi di rak-rak, itu juga salah satu bentuk activation supaya konsumen itu aware dan lebih mengerti produk kita itu sebenarnya
apa sih gitu. Kayak contohnya ini ada produk susu, mungkin kan kalau susu kan di rak banyak banget ya, dan itu di antara susu-susu lain gimana sih biar stand out? Oh, ini yang dilakukan dia pasang divider gitu di toko, di situ dikasih tuh apa namanya produk-produk benefitnya apa aja, itu biar mereka, itu juga salah satu upaya supaya brand susu ini bisa stand out di antara brand susu yang lain kayak gitu. Nah, tipe tipe lain dari brand activation adalah sampling and sponsorship. Jadi bisa juga nih kita nge-sponsorin selebgram atau kita nge-sponsorin event lain, kita pasang logo kita di sana, kita pasang visibility produk kita di sana, kita sekalian juga kasih free sample supaya orang-orang tuh lebih convince dan mau atau tertarik mencoba brand kita. Nah, to recap, sebenarnya apa aja sih yang penting banget untuk dilakuin ketika kita mau bikin brand activation. Yang pertama tadi ya, balik lagi nih, part terpenting dari bikin produk ataupun bikin brand, kita harus benar-benar ngerti target audiens kita itu siapa dan pain point atau needs-nya mereka itu apa. Karena ketika kita cuma ngawang-ngawang ya, nggak benar-benar kenal sama target audiens kita, gimana kita mau ngerayu dia biar apa namanya jatuh cinta sama kita gitu ibaratnya. Jadi kita harus tahu dulu siapa sih target audiens kita, apa sih problem yang lagi mereka hadapin, atau apa sih needs atau kebutuhan yang mereka lagi butuhin, apa sih yang mereka sukain dan nggak sukain. Itu kita harus benar-benar tahu dulu. Terus habis itu ensure your brand itu bisa menyelesaikan problem atau pain point mereka tadi gitu. Jadi ini harus relevan. Kayak misalkan nanti aku kasih contoh di belakang. Terus habis itu yang ketiga, kita harus clear dulu marketing objektifnya lagi di tahap mana gitu. Apakah kita udah di tahap conversion atau ini masih di tahap trial atau consideration atau kita masih di tahap awareness gitu. Kayak contohnya kita nggak bisa nih misalkan nih brand baru banget, terus orang aja belum kenal sama brandnya, tapi kita langsung bikin flash sale, orang nggak relate ini brand apa, nggak tahu nanti conversionnya jadi ya mungkin ada yang check out tapi nggak akan sebesar atau nggak akan se-efektif kalau kita udah melakukan activation yang untuk brand awareness-nya dulu gitu. Jadi pastiin orang tahu dulu, orang kenal dulu, baru kita ke step-step berikutnya. Nah, terus choose the most relevant activation and channel mix gitu. Kayak aku tadi bilang, kalau targetnya ibu-ibu 40 tahun ya jangan lewat TikTok promosinya gitu. Mungkin lewat Facebook atau grup WhatsApp atau lewat TV gitu. Pilih tipe activation atau channel yang paling sesuai dengan target audiens atau marketing objektif kita. Terus bandingkan juga budget versus impact gitu. Jadi kadang memang kita tuh the more the merrier ya, kayak semakin banyak kita push pasti juga semakin banyak yang kita dapatkan gitu. Tapi kita harus calculate juga setiap inisiatif itu budget yang kita keluarkan berapa dan impact yang potensial impact yang kita dapatkan itu berapa. Jadi pastiin inisiatif marketing kita itu juga bringing ROI gitu atau return of investment gitu. Terus yang kelima adalah do monitoring and evaluation gitu. Jadi jangan pokoknya kita udah ngiklan, kita udah endorse di selebgram, tapi ya udah gitu. Tapi yang benar adalah ketika kita udah do the brand activation, kita harus monitor oke nggak performance-nya, terus habis itu kalau oke-nya karena apa ya? Ada learning nggak yang kita bisa replicate di next brand activation? Atau kalau misalkan kok result-nya kurang bagus, dievaluasi kenapa ya? Apakah mungkin budgetnya kekecilan kah jadinya reach-nya terlalu kecil? Atau mungkin ternyata konsumen itu nggak relevan kalau kita komunikasiinnya begini, harus di-tweak lagi kah message-nya kayak gitu. Jadi 5 ini nih yang paling penting untuk dilakukan di brand activation gitu. Nah sebenarnya ini adalah my last slide. Aku pengennya lebih banyak sesi tanya jawab dan kita diskusi daripada sesi materi ya, karena kan kayak puasa-puasa udah mau jam maghrib, kalau aku kebanyakan yang ngomong sendiri takutnya teman-teman pada ngantuk kan. Jadi
This is the end of my presentation. Nanti akan ada exercise, tapi mungkin setelah tanya jawab ya Wirda ya. Jadi let's gunakan sisa waktu yang lain untuk tanya jawab dan juga sesi diskusi. Oke, itu dari aku. Aku kembalikan ke Wirda untuk sesi tanya jawabnya ya. Oke, thank you Kak Lisa atas materinya. Aku izin share screen untuk tanya jawabnya ya. Mungkin nanti teman-teman kita disaldo dulu, jika ada yang ingin bertanya langsung boleh raise hand dari sekarang ya. Oke, bentar aku izin dulu. Sesi dulu. Wow, udah banyak yang angkat tangan nih. Oke, ini Kak. Pertanyaan pertama ini dari Laisa Bia. Alat asesmen yang digunakan untuk analisis kompetitor apa ya Kak? Atau biasanya pakai analisis SWOT saja? Oke, jadi kalau pakai SWOT bisa, cuman kalau aku yang biasa aku pakai, terutama kalau aku di Unilever dan mungkin ini juga bisa dipakai buat general sih, itu yang namanya, karena kan ini kalau SWOT itu kan lebih general kan, jadi strength, weakness, opportunity, and threat gitu kan. Aku akan analisisnya itu dari six piece. Jadi teman-teman tahu six piece nggak ya? Mungkin aku sambil kasih contoh competitor analysis. Nah, jadi kalau aku biasanya akan analisis dari 6P. Jadi yang di marketing itu namanya ada yang namanya 6P marketing. Coba aku share screen. Karena kalau SWOT itu kan general banget ya, strength dari apa, strength bagian apanya, kayak gitu. Jadi aku biasanya akan gunakan 6Ps. Sebentar, aku coba share screen 6P. Ya. Dengan 6P ini kita bisa lebih mudah sih apa aja parameter yang dicek gitu. Karena yang namanya marketing kan nggak jauh-jauh dari, kelihatan nggak ya layarku? Jadi yang di marketing mix itu, ketika kita bikin marketing deployment, tadi kan kita harus bikinnya itu dari piece-nya gimana. Jadi product, price, place atau distribution, promotion, people, proses ini biasanya kita pakai jadi proposition sama proposition sama proses gitu kan. Nah, kita biasanya assess nih produk kita, misalkan produk kompetitor A itu benefit produknya apa, misalkan produk formatnya apa. Terus ini biasanya bukan people, tapi kita biasanya pack sama proposition, sorry. Jadi produk kita benefitnya apa, kompetitor apa. Misalkan kompetitor itu bikinnya ini untuk whitening, terus ada tipe produk apa aja, terus secara price gimana, dibandingin tuh kompetitor A, B, C, itu pricingnya gimana, terus habis itu secara place atau distribution, itu mereka didistribusin kemana aja, apakah dijual di minimarket, apakah cuma dijual di e-commerce, tuh kita tulis semuanya di situ, dari kompetitor A sampai C misalkan. Terus habis itu promotionnya, mereka tuh apakah ada iklan di TV, apakah iklan ada endorse KOL atau apa gitu, pokoknya activity promotion yang mereka di list down di sini. Terus ini people ini kan biasanya kalau untuk service ya, tapi kalau untuk produk biasanya ini akan aku ganti jadi propositionnya mereka tuh apa, apakah atau brand tagline-nya mereka ibaratnya itu apa, apakah brand yang untuk sustainable and green, ataukah mereka komunikasinya ini efektif cleaning jerawat atau apa, itu ini propositionnya apa. Terus yang keempat biasanya aku ubah jadi pack gitu, packagingnya mereka available dalam format apa aja. Terus habis itu apakah ada yang saset ini gitu. Jadi pack itu dalam bentuk format packnya, atau juga
pack itu juga bisa material pack-nya tuh gimana. Oh, ternyata dia pack-nya superior banget nih, unik. Pakai karton pack gitu. Atau ini pakai ada gold-goldnya segala macam itu ditulis di situ. Jadi kita bandingin nih nanti ada kompetitor A, kompetitor B, kompetitor C, terus dibandingin sama yang punya kita. Punya kita produk, price, place, promotion, proposition sama pack-nya gimana gitu. Nanti kita bisa kasih signal lah merah kuning hijau kayak misalkan oh ternyata yang si produk A ini benar-benar didistribusin di semua channel kayak di offline ada, di online ada, minimarket ada, supermarket ada, tapi punya kita so far baru online doang, itu kan kita jadi merah gitu kan. Terus secara price mereka kompetitif banget nih, murah gitu. Kita harganya lebih mahal, nih kan bisa kita kasih lah signal lampu merah kuning hijau gitu, terus kita lihat mana sih elemen mana yang kita perlu improve gitu. Kayak contohnya tadi kan di sini kita tahu nih di proposition tadi kita tahu klaim mereka apa ya, ensure klaim kita itu stronger dan them gitu. Terus apakah kita mau main kompetitif dari segi harga atau dari promotionnya kita jangan ya pastikan kompetitif lah gitu. Jadi itu sih biasanya aku SWOT itu untuk thinking-nya, jadi sama kan list down strength sama weakness-nya, tapi dalam formatnya aku bikin format 6 piece karena yang kita analisis adalah marketing mix-nya gitu. Oke, Semoga Mbak. menjawab ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ya. Oke, semoga menjawab ya tadi siapa yang bertanya. Oke. Nah, ini pertanyaan keduanya dari Anonymous. Hal apa yang kira-kira bisa membuat usaha brand building buat brand lama yang ingin rebranding atau expand to new category gagal, dan gimana measure-nya? Kira-kira hal apa yang kira-kira bisa membuat usaha brand building buat brand lama yang ingin rebrand atau expand to the new category gagal dan gimana measure-nya? Measure-nya itu apakah measure kegagalannya gitu ya maksudnya? Ini nggak ada namanya sih yang bertanya ya. Mungkin seperti itu sih Kak kayaknya. Oke, sebentar. Maaf, aku kayaknya lost connection. Udah kedengeran belum ya? Sudah masuk Kak. Ya, ini ada yang ini sih Kak. Mungkin itu measure-nya ke progress-nya. Oke, oke. Jadi biasanya kayak tadi ya, yang paling penting itu adalah satu, target audiensnya benar, terus brand itu meet the target audience needs. Biasanya tuh kadang-kadang tuh kalau mau rebrand tuh kesalahan-kesalahannya tuh satu, hal yang di rebrand itu ternyata nggak meeting consumer needs gitu, kayak mungkin research di target audiensnya kurang dalam, jadi kita nggak benar-benar tahu sebenarnya consumer needs-nya apa, sehingga kita misalkan consumer needs-nya ternyata sebetulnya A, tapi karena kita kurang research di target audiensnya tadi, sehingga produk atau brand yang kita tawarkan itu B, jadi nggak match, itu bisa satu. Terus kedua, kita kurang konsisten dan kurang support gitu. Jadi mungkin udah benar mix-nya dan apa yang kita tawarin udah benar, tapi kita kayak setengah-setengah gitu, nggak konsisten. Nggak konsisten giving the support gitu. Jadinya ya orang belum banyak kenal, belum ke rebrand dengan betul, jadinya gagal gitu. Ketiga adalah ketika kan tadi mau expand 7 kategori. Itu sebenarnya nggak gampang ya untuk expanding ke new kategori. Karena new kategori kan banyak, kita harus benar-benar analyze gitu. New kategorinya itu secara size dan secara potensial beneran gede atau enggak gitu. Kadang-kadang yang bikin gagal juga itu karena itu tadi analisa di situnya kurang proper. Jadi kita tapin ke new kategori yang mungkin udah terlalu banyak kompetitor, jadi kita susah bersaing. Atau kita tap in ke kategori yang masih sangat kecil sehingga growth-nya nggak oke gitu.
Itu sih parameter-parameternya. Nah, gimana measure-nya? Ya basically kita monthly monitor aja sih, secara sales gimana, terus secara brand awareness meningkat atau enggak, kayak gitu. Kalau misalkan kita ngeiklannya lewat digital gitu, ada yang namanya BLS atau brand lift survey biasanya kalau di digital ads tuh. Kita lihat tuh ada progres nggak, semakin banyak nggak orang yang aware, terus semakin banyak nggak orang yang purchase, semakin banyak nggak positive comments, kayak gitu-gitu sih yang kita measure. Teman-teman mohon maaf sebentar ya, sepertinya dari Kalista ada gangguan koneksi. Halo Kalista. Halo, ya. Menjawab nggak ya? Ini nggak ada yang ini sih Kak. Kayaknya sudah, kita kembali langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Hai Kak, gimana sih cara yang baik untuk menangani respon negatif atau komplain tentang brand di media baik online atau offline? Oke, nah ini sering terjadi juga dan mungkin kalau kalian punya all shop atau apa mungkin ya kadang-kadang nemulah ya komen negatif karena ya kesempurnaan hanya milik Tuhan, jadi kita pasti nemulah masa di mana kita mendapatkan feedback negatif. Yang pertama yang harus kita keep in mind adalah jangan denial. Jadi konsumen tuh paling nggak suka kalau brandnya denial gitu. Jadi kita harus benar-benar akui dulu, oke, kita salah gitu ya. Jadi minta maaf yang proper dan honest dan jangan gunakan kalimat template. Kadang-kadang tuh kan kadang-kadang kita tuh sebagai brand udah punya apa ya, customer service yang kata-katanya template-template itu aja, itu bikin konsumen makin kesel gitu. Jadi benar-benar harus kata-katanya yang genuine dan kita minta maaf dulu dengan baik-baik gitu ya. Ya kami minta maaf, ini memang ada kesalahan seperti ini, dan tawarkan opsi solusi gitu. Ini kita akan mencoba memperbaiki gitu ya. Terus ada beberapa solusi yang ingin kami tawarkan A, B, C gitu. Apakah mau ditukar segala macam itu kita komunikasiin gitu. Jadi satu, jangan denial. Dua, minta maaf secara genuine, jangan pakai kata-kata template customer service. Terus yang ketiga, tawarkan solusi gitu. Dan jangan pernah tuh yang namanya kalau ada komplain negatif malah kita hapus-hapus komennya, itu nanti bisa memicu hal lain gitu yang tidak menyenangkan. Oke, semoga menjawab ya ini Kak Wi yang bertanya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Grace. Halo Kak Wipka, is brand building necessary for B2B or is it just more powerful for B2C? Thank you. Kak masih di mute. Oke. Oke, jadi ini is brand building necessary for B2B or it is just more powerful to B2C? Oke, sebenarnya ini memang akan terasanya di B2C, tapi bukan berarti di B2B itu nggak penting. Karena ibaratnya B2B itu kan jual service ya. Jadi kita juga perlu nge-branding si company kita itu supaya credibility-nya terjaga dan orang atau bisnis lain yang mau beli ke kita juga percaya gitu. Kayak contohnya kita B2C apa ya? Give me name. Misalkan contohnya Circle deh. Circle itu perusahaan B2B yang menawarkan jasa delivery dan jasa untuk ngurus e-commerce lah ibaratnya gitu. Atau misalkan B2C apalagi ya, misalkan jasa apalah gitu yang nawarin ke perusahaan. Pasti kan yang nawarin service-service serupa kan banyak, nggak cuman kita doang. Nah, kalau kita nggak nge-build brand kita, siapa sih perusahaan si B2B ini? Itu kan orang juga, bisnis-bisnis lain juga jadi nggak aware, ini bisnis kredibel nggak, ini bisnis oke nggak, kayak gitu. Jadi it is also important to build it gitu, tapi mungkin caranya beda gitu. Jadi kalau B2C mungkin yang di branding adalah produknya dan brandnya, tapi kalau B2B ya servisnya. Jadi kita kenalin nih, ini kita
B2B nawarin apa, dan track record kita gimana, portofolio kita gimana, supaya bisnis-bisnis yang mau pakai jasa kita itu aware dan convince gitu lah ibaratnya. Oke, semoga menjawab ya Kak Grace tadi jawaban dari Kak Rizka. Mungkin ini dari Slido kita 2 lagi ya, nanti kita lanjut ke yang lainnya ya. Ya. Ini ada dari Anonymous, bikin produk yang bagus dulu, baru branding, atau perkuat branding dulu, baru develop produk. Bikin produk yang bagus dulu, baru branding, atau perkuat branding dulu, baru develop produk. Sebenarnya bisa dilakukan vice versa gitu. Jadi tapi sebenarnya ya bisa dua-duanya, tapi biasanya kita harus tahu dulu major produk yang kita mau bikin apa gitu. Soalnya misalkan gini nih, jadi itu biasanya dilakukan bersamaan sih, nggak yang dulu-duluan gitu. Misalkan nih, tadi kan kita mau tap in ke market. Jadi biasanya tuh kita analisis market sama audiens dulu kan, kayak yang lagi tren apa nih? Oh, misalkan yang lagi tren itu produk skincare gitu kan. Jadi kan kita udah keep in mind dulu, oh kategori besarnya skincare gitu kan. Terus kita mau branding yang kayak apa? Jadi itu kita bikin brandingnya dulu gitu kan. Nah, baru nanti kita detailin produk type-nya. Kayak, oh skincare kan masih gede tadi. Skincare-nya ini mau apa sih spesifik produknya? Apakah serum, apakah lotion, atau apa kayak gitu. Jadi itu dilakukan secara bersamaan, tapi at least kita harus tahu dulu kita mau tap ke market yang mana gitu, market segmen yang mana. Jadi kayak produk secara besarnya itu apa, terus kita bikin brandingnya, baru nanti kita detailin produk type yang benar-benar detail itu setelah kita punya brandnya gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Anonymous. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Slido, nanti kita lanjut ke yang lainnya ya. Ada Kak Jaya Kusuma, bagaimana menumbuhkan rational value dan emotional value dari sebuah brand? Bagaimana cara menumbuhkan rational value dan emotional value dari sebuah brand? Boleh dijelaskan ya rational value yang dimaksud di sini apa? Oh boleh, bentar ini ada. Oh nggak ada yang ini ya. Kak Jaya Kusuma, mungkin mau bentar. Kak Jaya Kusuma boleh. Aku coba kasih akses buat ini ya. Jaya Kusuma. Oke. Halo Kak Jaya Kusuma, boleh dijelaskan Kak? Silahkan, udah aku kasih akses untuk unmute. Halo. Nah, udah. Halo. Halo Kak, silahkan Kak. Iya. Maksud Rational value itu kalau saya tahu itu kayak apa namanya menilai dari sebuah produknya gitu antara kompetitor A, kompetitor B tentang benefit dan harga. Functionality ya maksudnya. Iya, kalau emotional value itu kayak di saat orang lagi beli produk yang A, tapi karena sebuah brand ini lebih besar, jadi walaupun mahal tetap dibeli. Nah, itu kan emotional value ya. Kayak antara kayak iPhone atau Samsung itu kan juga orang mainin emotional value juga dan ada pride-nya juga ya. Iya, maaf Firda, aku izin angkat telepon sebentar ya. I will get back after this. Oke, boleh Kak, silakan. Oke, teman-teman, sebentar ya. Ada yang urgent dulu, klarifikasinya nanti dilanjut. Mungkin 2 menitan. Sambil nunggu Kalista, ini ya teman-teman, nanti setelah sesi tanya jawab, kita akan ada sedikit praktik bersama Kalista. Nanti mungkin teman-teman akan seperti tadi yang sesinya Kak Aldika ya, teman-teman bisa nanti jawab pertanyaan yang akan Kalista berikan. Dan bagi teman-teman yang mau update di sosial medianya, silakan banget, jangan lupa tag my skill ya teman-teman.
Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin yang tadi telat join, untuk recording teman-teman silahkan bisa cek di deskripsi grup. Itu karena kita menggunakan link YouTube ya. Itu sebenarnya itu privat, link YouTube-nya hanya bisa diakses sama teman-teman saja gitu. Nah, itu bisa lifetime teman-teman. Jadi silahkan untuk nanti di akhir sesi selesai kelasnya ya di batch 10 ini, teman-teman bisa kopas semua link YouTube-nya gitu. Agar teman-teman bisa akses kapan saja dan di mana saja, bahkan juga selamanya gitu. Kayak gitu ya. Halo, sorry ya, tadi ada urgent call yang harus dijawab. Oke, jadi gimana sih cara menumbuhkan rational value dan emotional value? Sebenarnya kalau functionality atau rational value itu lebih gampang ya dilakukan, karena kita tinggal ya ensure aja functional benefit yang kita berikan itu kompetitif dari apa yang ada di kompetitor gitu. Kayak apakah secara harga kita lebih murah, apakah secara benefit kita beneran efektif gitu. Contohnya kalau obat jerawat mungkin lebih mahal tapi beneran proven atau medically proven efektif gitu. Udah banyak yang review segala macam dan emang efektif. Jadi kalau functional value atau rational value di sini itu lebih gampang untuk didapatkan karena ya kita tinggal fokus di produk benefit kita aja. Ensure produk benefitnya itu beneran efektif sesuai needs konsumen dan juga secara harga kompetitif gitu kan. Yang rada susah memang build emotional value gitu. Nggak semua brand itu bisa punya emotional value yang kuat gitu. Kayak contohnya Supreme. Kalau teman-teman tahu brand Supreme, itu kayak salah satu contoh brand yang punya emotional value yang kuat gitu. Kayak dia jualan gantungan kunci atau jualan batu bata di labelin Supreme aja bisa orang-orang mau berbondong-bondong untuk beli dan bayar mahal gitu ya. Nah ini nge-build emotional value itu nggak bisa instan gitu. Ini memang harus dibuild secara bertahap. Caranya gimana? Macam-macam banget gitu. Tergantung tadi ya objektif kita kayak gitu. Kita harus benar-benar ngeliatin bahwa kita relevan, kita harus consistently engage ke konsumen gitu. Misalkan kita misalkan ya kita pengen brand yang emotional value-nya tuh orang-orang kalau pakai ini bangga gitu. Ya kita apakah kita endorse ke KOL atau influencer yang papan atas yang digandrungi atau orang-orang tuh admire sama dia gitu. Jadi orang-orang ini selalu pakai brand kita. Jadi orang-orang si influencer ini makanya brand ini loh, gue juga pengen ikutan gitu. Dan itu salah satu cara aja ya. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Jadi creating emotional engagement itu nggak bisa instan gitu. Itu sih. Jadi kalau caranya gimana itu tadi salah satunya ya. Tapi kalau mau dijabarin banyak ada macam-macam lagi caranya gitu. Tapi kalau yang untuk rational value ya tadi fokus pokoknya benefit produk kita kompetitif dibanding kompetitor dan memang benefit produk kita itu bisa menyelesaikan masalah konsumen kita gitu. Oke, Khalifah ini karena banyak banget yang listen ya. Mungkin kita ke yang listen aja dulu. Ini di saya ini ya bukan saya memilih yang paling duluan listen ya, karena ini sesuai dengan urutannya. Silahkan Kak Mila, aku udah ask to unmute. Halo Kak Mila, Mila Hidayatullah, apakah ada? Oke, ada suaranya? Ada Kak. Oke, aku mau make sure dulu ya Kak. Satu orang hanya bisa satu pertanyaan ya, biar teman-teman yang lain bisa ke bagian untuk bertanya. Oke, terima kasih. Itu Kak.
Oke, terima kasih. Saya mau nanya, mungkin ini case yang saya pegang gitu ya, saya alami gitu. Nah, kita kan di universitas gitu ya. Nah, kalau di universitas target sasarannya kan anak muda nih, lulusan SMA lah ya, sekitar umur 17 sampai 19 tahun. Nah, dan ada 2 targetnya sebenarnya, orang tua. Kan, nah jadi kita selama ini kan pakainya ada media sosial itu Instagram untuk umur 17 sampai 19 tahun itu sasarannya. Kemudian Facebook itu harapannya untuk ke orang tua, karena kita tahu orang tua itu kan punya kontribusi juga untuk mengambil keputusan kan gitu ya. Nah, terus pertanyaan saya, bagaimana, apakah untuk message-nya itu apakah kita berbeda gitu kan ya? Maksudnya apakah kita berbeda dengan message yang ada di Instagram dengan yang di Facebook gitu. Mungkin misalkan kayak desainnya mungkin kayak gitu ya, Mbak ya. Nah, itu sih. Halo. Halo Kak, sebentar ya, ini mungkin kalian sedang ada kendala koneksi. Iya. Itu sih pertanyaannya, apakah harus berbeda kan ya? Nah, tadi sebenarnya menarik sih, karena target audiensnya ada yang mahasiswa, sama ada yang dosen-dosennya atau orang tuanya gitu ya. Memang secara channeling kita harus bedakan gitu. Kalau boleh tahu produknya apa ya yang dipasarkan? Kalau universitas kan customer-nya itu mahasiswa, berarti apa ya? Pendidikan ya, memasarkan universitasnya gitu ya. Tadi aku biar pikir kayak jualan di universitas. Oh gitu. Okay. Enggak, biar mereka tuh bisa sampai ke action-nya gitu loh. Untuk memilih universitas tersebut. Iya. Jadi memang betul harus dibedakan, dan cara komunikasinya pun harus dibedakan ya. Ketika kita ngomong ke orang tua tuh benefit-benefit yang dikomunikasiin apa, sama ketika kita ngomong ke siswa itu benefit yang dikomunikasiin apa, memang harus dibedakan. Kayak contohnya nih, Instagram, atau mungkin bisa juga masuk ke TikTok gitu ya. Itu kita kalau misalkan ke murid, kita ngomonginnya kayak yuk kuliah di universitas yang keren, yang bisa gini dapat benefit ini gitu kan. Terus juga kita bisa misalkan kayak endorse apa sih influencer yang lagi digandrungi sama anak-anak seusia itu sekarang gitu ya, yang pinter, mungkin kelihatan pinter atau apa, itu bisa. Terus kalau yang untuk orang tua tadi bisa lewat Facebook, atau biasanya baliho gitu kan juga sering ya universitas, dan mungkin message-nya rada beda, misalkan mau dibikin kayak yuk daftarkan anak Anda ke Universitas A yang sudah terakreditasi A misalkan, dan terjamin bisa yuk dukung dia untuk dapatkan masa depan yang lebih cerah, segala macam. Jadi udah bagus kalau tadi Mbak membuat itu 2 channel yang berbeda, dan secara komunikasi pun bisa berbeda kayak gitu. Oke, terima kasih. Jadi udah bener sih, di continue aja, tinggal dilihat gitu misalkan kok ini ada yang kurang efektif gitu, misalkan Facebook Ads digitalnya gitu, apakah budget ads-nya kurang, atau misalkan perlu dikerucutin lagi gitu, misalkan universitasnya di kota A, apakah kita mau targeting at least yang di kota A-nya dulu, atau apa kayak gitu kan bisa disetting tuh nanti di ads-nya kayak gitu supaya lebih efektif. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Mila. Ya, kita lanjut ke Kak Wina, silahkan Kak Wina. Halo Kak Rifka. Ya. Kak mau tanya, tadi kan suatu brand itu kan harus punya tagline atau misi ya? Ya. Nah, apakah tagline atau misi itu harus berubah? Misal kayak dalam suatu waktu itu ada yang harus berubah, nah kapan saatnya itu tagline atau misi itu diubah? Gitu Kak. Oke. Jadi sebenarnya tagline, misi itu kan yang lebih fundamental. Jadi misi mungkin jarak perubahannya nggak sesering tagline gitu ya. Kalau tagline itu kan tactical ya, it's a brand tagline. Gitu. Tapi kalau misi brand itu kan adalah greater purpose dari sebuah brand itu. Itu biasanya
kita benar-benar, maksudnya nggak sesering itu berubahnya, karena that's the fundamental of the brand. Tapi kalau tagline itu bisa secara berkala kita rubah, tergantung apa sih gitu. Nah, biasanya kalau review performance kan setiap bulan kita harus lakukan ya, tapi kita biasanya kalau di Unilever ya, kita tuh ada setiap setahun sekali kita benar-benar thoroughly review brand performance dan juga market dan juga kompetitor dynamics gitu. Nah, di situ kita lihat apakah si tagline kita ini masih superior nggak, masih kompetitif nggak sama kompetitor, apakah market trend-nya masih sama nggak sama ketika waktu kita bikin tagline tersebut gitu. Apakah consumer needs-nya masih terjawab nggak dengan tagline kita ini gitu. Kalau ternyata misalkan tadinya kita cuma tagline-nya satu benefit gitu ya. Contohnya apa ya? Misalkan obat jerawat gitu, ini gampang-gampangan ya. Obat jerawat tagline-nya adalah obat jerawat yang paling efektif gitu doang. Tapi seiring perkembangan waktu, si kompetitor ngomongnya obat jerawat yang efektif dan juga tidak membuat kulit kering. Itu kan kita jadi less superior nih. Nah, itu kita bisa revisit tagline kita gitu. Tapi kalau on mission tuh harusnya bersifat fundamental ya, karena misi kita mau bikin brand ini apa sih? Kayak contohnya yang tadi every smell matter-nya Pepsodent, itu kayak udah dari dulu tuh memang Pepsodent believes that every smell matter, makanya Pepsodent pengen bikin produk yang bisa menjaga oral health gitu kan. Tapi contoh nih brand yang benar-benar mengubah misi itu Facebook gitu. Facebook itu tadinya fokus di sosial media gitu, tapi dia melihat kedepannya nih nggak cuma sosial media nih yang potensial, kedepannya akan ada tren dunia digital gitu, so they create atau they change their brand proposition and juga brand mission jadi metaverse gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan kalau kalau mereka rasa based on their analysis ada opportunity yang lebih besar yang mungkin udah nggak bisa di-put di under satu misi yang dia sebelumnya, karena misi dia sebelumnya kan hanya sosial media kan, tapi dia tren kedepannya akan begini, dia ada market potensial di sana, so we make our mission greater than social media, kayak gitu contohnya sih. Menjawab nggak ya? Tapi kalau di Unilever biasanya kita review itu setahun sekali sih, review yang thoroughly ya, tapi kalau review performance sales kita sebulan sekali. Nah, di yang setahun sekali itu tadi kita akan tahu tuh apakah kita butuh revisit proposition kita butuh revisi tagline kita. Oke, kita next ke yang ini, ke pertanyaan selanjutnya yang harusnya Nathanael, silahkan. Halo, suara saya terdengar, Kak? Oh, menggema, Kak? Halo? Nah, oke. Ini better sih. Saya mau tanya, tadi kan? Masih menggema, Kak? Maaf sebentar ya. Apa-apa mungkin ke yang lain dulu ya? Ke yang lain dulu, nanti abis ini ke Kak Nathanael. Ke Kak Abdul Rahman, silahkan. Nanti abis ini ke Kak Nathanael. Terima kasih, Kakak. Permisi, Kak. Sore mau tanya. Sore. Mau tanya pendapat Kakak nih perihal membranding suatu produk yang udah ada brandnya. Saya sekarang lagi, ini langsung case langsungnya aja kan, saya sama Kakak nih lagi merintis usaha frozen food gitulah. Sekarang kita ngambil produk pempek. Nah, kita ngambil pempek ini dari saudara nih. Saudara produk pempek buat sendiri, dan dia juga udah punya brandnya sendiri. Nah, kita awalnya kan jadi agennya dia istilahnya. Yeah. Nah, kita dapat usulan, mending nggak usah jadi agen. Mending tetap ngambil dari saudara tersebut, lalu kita membranding baru, yang bukan brand kita, itu bagaimana menurut Kakak? Dan jika memang itu adalah hal yang benar dan bagus gitu lah prospeknya, apa sih tips dan triknya?
Karena kan kalau dilihat-lihat, kalau kita tetap menggunakan jadi agen, tetap menggunakan brand-nya saudara kita itu, nanti ada kekhawatiran ketika orang mau beli langsung aja ke dia, nggak lewat kita. Gimana menurut kakak? Oke, sebenarnya itu nggak salah. Banyak juga kok yang melakukan itu gitu. Nggak, apalagi makanan, terus habis itu nggak cuma makanan, yang baju gitu. Biasanya all shop baju itu juga gitu tuh, kayak ngambil brand dari Cina, tapi di branding lagi gitu kan, dengan brand tertentu, terus kita jual kayak gitu, dengan mungkin harga yang lebih mahal kah, jadi kita dapat untung kayak gitu gitu kan. Itu nggak salah dilakukan, itu worth untuk dicoba. Jadi nggak masalah sih itu, kan nanti kan kalian belinya pempek kosongan kan, tapi kita bikin brand baru kayak gitu kan, banyak banget ya, apalagi minuman-minuman botol tuh sekarang juga banyak tuh, beli minuman kulaan terus habis itu dilabelin branding, botolnya bikin cakep apa-apa, jadi bisa kasih harga lebih gitu. Nah mungkin tadi kan kalian udah pernah coba untuk jualan, kalian bisa start untuk define tuh, biasanya yang beli PMP itu target audiensnya siapa sih? Apakah kalian mau nargetin ibu-ibu, atau apakah kalian mau nargetin yang lebih muda nih, orang-orang muda yang suka PMP, atau seperti apa kayak gitu. Jadi satu itu define dulu target audiensnya, apakah mau dibikin sama kayak PMP saudaranya, atau dibikin berbeda kayak gitu. Terus setelah tadi tahu, misalkan karena tante aku udah jual buat ke ibu-ibu, aku mau jual ke ini deh, anak muda atau ibu rumah tangga muda, pasangan muda gitu ya, yang pengen masak praktis gitu. Jadi pempek praktis, apalagi lagi pandemi itu kan, masih ada beberapa yang takut untuk makan dine-in misalkan. Nah, kalau misalkan ke anak muda, pasti kan trennya anak muda sekarang apa sih? Pengennya tuh makanan yang estetik, yang Instagramable lah, apalah gitu. Ini aku contoh aja ya, nanti depends on target audience mana yang pengen kamu tap in. Nah, kita bikin nih si pempeknya itu punya kemasan yang kekinian gitu misalkan. Terus kalian bikin nih bikin nama brandnya apa, pempek apalah gitu, yang apa namanya, sesuai atau catchy, yang unik gitu kan. Terus kalian juga survei dulu nih di sekitar kalian mau ngejualnya apakah dikirim ke seluruh Indonesia atau di area kalian aja gitu kan. Itu kalian survei-survei, kayak lihat di all shop atau lihat di Instagram yang jual PMP tuh biasanya mereka nawarinnya benefit apa aja, terus mereka nawarinnya kemasannya kayak gimana, mereka nawarinnya harga berapa kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa benchmarking nih, untuk menjadi kompetitif itu nggak selalu harus lebih murah ya. Bisa jadi kita kasih harga lebih mahal, tapi memang secara packaging atau secara offer kita lebih superior kayak gitu sih. Jadi tips-tipsnya itu. Jadi mungkin satu, tentuin dulu mau dijual ke siapa, apakah anak muda, ibu-ibu, atau apa. Terus coba riset-riset di Instagram, di all shop yang jual empek-empek, itu pada kemasannya gimana, terus satu kemasan isi berapa, mereka nawarin apa aja, mereka harganya berapa gitu. Dari situ nanti kalian pasti jadi punya ide, oke, mau bikin brandnya kayak gimana gitu. Makasih Kak. Oke, oh iya, ini sebelumnya kita lanjut dulu ke ini ya teman-teman, ke praktiknya dulu. Nanti kalau masih ada sisa waktu kita lanjut ke pertanyaan. Silahkan Kak untuk praktiknya. Kita ke praktik dulu aja Kak. Oh masih di mute Kak. Oke. Selanjutnya apa lagi Wirda? Kita ke praktik dulu aja Kak. Ke mana? Ke praktek dulu aja. Oh, oke. Latihan. Nanti habis itu ke pertanyaan kalau masih ada waktu. Oke, aku coba share screen lagi. Screenku udah kelihatan belum ya? Masih loading kayaknya ya. Masih loading Kak. Nah, oke. Oke. Nah, ini salah satu contoh sih. Jadi biasanya tadi kan kita, ini cara gampang aja ya buat
ngedevelop activation ideas gitu. Jadi kita tentuin dulu nih nama brand kita apa. Contoh di sini aku kasih contoh Sayur Box gitu ya. Nah, target audiensnya Sayur Box itu siapa sih? Oh, ternyata married female usia 25-40 dan living di urban atau di kota-kota besar gitu ya. Nah, tadi kita harus understand dulu nih behavior atau pain points dari target audiensnya kita tuh siapa gitu kan. Contoh kalau Sayur Box itu ternyata pain point-nya si married female yang 25-40 tinggal di urban ini, mereka tuh pengen maintain healthy lifestyle for their family by providing fresh daily needs, tapi nggak punya waktu cukup untuk pergi ke traditional or supermarket gitu. Jadi brand proposition atau produk USP yang Sayur Box tawarkan adalah provide you with hassle-free, fresh and healthy food access right into your doorstep. Jadi dia pengen kasih orang-orang ini hassle-free fresh daily product langsung ke depan rumah pintu kalian gitu. Nah, ini contoh brand activation yang dilakuin sama Sayur Box gitu ya. Tadi back again waktu kita develop brand activation kita tahu atur dulu nih objektifnya apa gitu. Yang pertama ini aku bikin background jadi 2 ya. Yang pertama mau drive awareness dulu nih dari Sayur Box, soalnya mungkin belum banyak orang tahu Sayur Box itu apa. Nah, mereka bikin nih digital ads, jadi sering tuh dapat Instagram ads ke orang-orang yang sesuai target audiens mereka. Terus mereka juga open booth di kantor-kantor gitu kan, karena kan cewek-cewek yang kantoran mungkin nggak punya waktu nih untuk ke pasar atau apa, jadi mereka kenalin ada Sayur Box gitu kan. Terus kalau untuk drive trial sama conversion, mereka punya ini KOL referral code, jadi endorse beberapa KOL gitu ya, yang memang audiensnya itu cocok sama target audiensnya Sayur Box, terus bikin promo referral, nih contohnya dia endorse Chef Bill Goss gitu ya, terus pakai diskon promo ini untuk cobain gitu. Itu salah satu contoh sih gimana kita bikin brand activation. Nah, sekarang ini ada exercise, sebenarnya bisa 2. Ini aku ada salah satunya Lifebuoy sabun, aku contohnya. Nanti teman-teman juga bisa sih ngomongin brand, misalnya udah punya brand sendiri gitu, coba dong di jot down gitu, target audiensnya siapa sih, terus pain point atau problem dari target audiens yang pengen kita solve apa sih, terus brand proposition-nya yang kita mau tawarkan apa, activation objektif yang sedang kita mau lakukan apa, apakah driving awareness ataukah conversion atau apa, dan ideas-nya apa. Nanti aku bisa bantu komen gitu. Mungkin ini langsung open ini aja ya, tunjuk tangan yang mau, terus on cam ngomong di kamera itu atau gimana, Wirda? Ya, boleh. Mungkin teman-teman karena tadi campur dengan yang udah mau tanya ya. Mungkin teman-teman silakan bisa DM ke aku kalau mau mencoba ya. DM di chat box-nya Zoom. Nanti aku bantu kasih akses teman-teman. Karena ini campur dengan yang tadi mau bertanya, Alisen. Tadi sih yang Alisen ini ada Kak Belian ya. Kak Belian mau coba? Halo Kak Belian. Cuma maaf ya ada suara masjid, jadi kencang banget. Saya masih kedengeran jelas kan? Jelas, aman. Oke, jadi aku mau pilih brand aku sendiri ya. Jadi nama brandnya Bakmi Jogja di Kota Malang. Bakmi Jogja Malang. Terus target audiensnya family and group, age rentang 25 sampai 35. And then target audience problemnya, mereka mau mencoba masakan dari daerah lain. Mereka mau memiliki pilihan makanan lain selain makanan khas dari Kota Malang. Brand proposition-nya provide makanan khas dari Kota Jogja dengan pilihan servis makan di tempat atau pesan antar. Brand activation-nya drive awareness dari social media,
Terus apa ya? Nanti mungkin waktu drive social media ads bisa di ini ya, targeting ya, jadi jangan blast, nanti kan ads-nya jadi nggak efisien, tapi bisa tuh kan kalau kita nge-ads di Facebook atau Instagram, bisa kan ketik apa lokasi, area, terus Oh ya, oke. fiturnya itu juga bisa di-set tuh. Nah, yang interest sama kuliner, kayak gitu-gitu bisa di-set. Jadi budget ads-nya akan lebih efisien. Jadi brand activation-nya bisa paid ads dengan targeting yang sesuai di family dan grup itu tadi dengan rentang usia 25 sampai 35. Terus brand activation ideas-nya kita ada discount, terus campaign dengan kayak Gojek dan GrabFood dan Shopee Food. Terus ada call dengan kayak channel makanan di Kota Malang dan sekitarnya. Terus channelnya di Facebook karena ke usia ya di Facebook, terus Instagram dan koran, radio. Ya itu kayak gitu contoh-contohnya. Jadi make sure tadi dan call to action-nya harus jelas. Kalau di drive awareness tuh ya fokus memperkenalkan produknya. Kalau di conversion udah langsung tuh apa namanya, this is the product, ada offer apa gitu. Ajak untuk beli gitu. Oke. Beda ini kita masih ada waktu atau udah Satu lagi boleh lebih? nggak? Satu lagi boleh. Ini ada yang satu lagi mau present, boleh nggak? Boleh dong. Nah, mungkin ini ya Kak, nanti mungkin teman-teman yang mau coba nih, yang mau coba praktek sendiri di tempat masing-masing, nanti teman-teman boleh tag upload di LinkedIn, mungkin nanti tag Khalifa ya, mungkin Khalifa bisa kasih feedback ketika di waktu luangnya. Gitu Bisa ya Kak? banget. Iya, sama ini, aduh sorry banget nih, ternyata aku udah di chat waktunya udah hampir habis, tapi aku lihat di sini masih banyak yang punya pertanyaan. Feel free to reach me through LinkedIn atau apa namanya Instagram, nanti aku akan coba untuk bantu jawab dari situ semampu aku. Oke. Boleh silahkan selanjutnya Wirda. Oke, satu lagi ya Kak Rishad Salman tadi udah bilang ke aku, silahkan Kak. Silahkan. Halo, salam kenal Kak Rifka, kakak saya Rishad. Oke, ke exercise-nya ya, untuk itu saya milih kategori yang Lifebuoy. Mungkin bisa dilihatin lagi slide-nya. Boleh. Share screen-nya. Biar ingat. Ya. Oke, baik. Untuk brand name-nya itu tadi kan Lifebuoy. Dan untuk target audiensnya ini keluarga, terutama ibu, itu di umur 25 ke atas sampai orang tua. And target audience problem and pain points-nya itu menurut aku adalah, di sini aku contoh ambil Lifebuoy yang pembersih, maksudnya yang punya pembunuh kuman sampai 99%. Nah, itu adalah bagi orang-orang yang aware kepada kuman itu adalah berdampak kepada kesehatan kita. Dan brand proposition-nya itu adalah kalau brand si Lifebuoy ini dapat membunuh kuman sampai tingkat 99%. Nah, untuk brand activation-nya itu pasti dengan awareness di brand Lifebuoy tersebut, brand activation-nya melalui digital ads atau dengan booth atau dengan dengan hospital gitu. Untuk conversion-nya kita bisa menggunakan KOL dengan yang oke dalam bidangnya, seperti dokter-dokter yang dia social media influencer gitu. Bagaimana? Oke, ini menarik nih. Kenapa kamu bisa tahu bahwa Lifebuoy itu targetnya family? Karena begini, yang membeli Lifebuoy adalah orang tuanya dan akan diaplikasikan kepada sekeluarga semuanya, terutama untuk anak-anaknya. Dan ya
kesayangan ya pastinya ya, anaknya, suami atau istrinya. Iya, iya. Nah itu tadi itu suatu contoh ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu gitu, kayak sebenarnya nggak tahu pasti sebenarnya siapa sih target audiensnya Lifebuoy, tapi dengan ngelihat kayak misalkan tipe-tipe komunikasi yang sering dikomunikasikan sama Lifebuoy, atau misalkan iklan TV-nya Lifebuoy, bahkan packaging-nya Lifebuoy itu kelihatan kan, packaging-nya tuh ada gambarnya keluarga, terus setiap iklan di TV juga, oh ini anti kuman untuk keluarga. Dari situ tuh jadi relevan gitu. Jadi ini kenapa aku point out tadi ya, ketika kita udah tahu target audiens kita siapa, nah message kita itu harus dibuat relevan, dan produk kita harus dibuat relevan, jadi orang dari jauh pun tahu kalau oh ini produk buat keluarga, ini produk buat gue nih gitu. Mungkin nanti beda sama misalkan produk sabun lain, misalkan namanya Shinsui gitu ya, karena tonalitinya Shinsui begitu, orang menjadi relate, oh itu Shinsui itu kayaknya buat cewek-cewek yang main putih kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya sama-sama sabun kan, tapi branding itu gimana kita create who we are gitu kan. Jadi itu tadi berarti Lifebuoy udah berhasil tuh dia mengkomunikasikan brandnya dengan benar, sehingga orang tahu bahwa ini buat keluarga. Kalau aku keluarga berarti kalau aku keluarga yang butuh perlindungan dari kuman, aku mau deh beli Lifebuoy gitu. Untuk awareness-nya biasanya, tadi udah betul tuh digital ads dan lain sebagainya, tapi biasanya kalau untuk brand-brand besar dan targetnya mass gitu ya, masyarakat luas gitu, biasanya mereka juga akan tap in ke TV gitu, karena memang walaupun digital itu besar, tapi penetrasi digital itu masih tidak sebesar TV gitu. Jadi biasanya untuk brand-brand yang mass dan besar itu mereka akan punya TV ads juga untuk drive awareness gitu sih. Dan satu lagi, tadi untuk yang trial and conversion, dirimu baru sebut untuk yang dari segi digital ya, dan juga dokter segala macam, tapi di segi conversion, apalagi untuk produk yang dipasarkan secara offline, di in-store, point of sales material atau apa yang kita taruh di toko itu sangat penting gitu. Jadi kayak pastiin itu tadi kayak contohnya si yang di brand susu ini tadi tuh dibikin visibility supaya stand out di toko, karena kalau orang ke toko tuh kan orang pasti udah mau convert kan. Nah dari segala pilihan sabun, gimana caranya kita stop the consumer untuk ngambilnya sabunnya Lifebuoy gitu. Jadi nggak hanya kalau tadi yang digital kan dia masih di luar ya, masih di luar toko. Oke, mau coba, tapi di toko itu juga sangat penting ini untuk produk-produk yang available di channel offline gitu. Itu sih. Thank you, tapi kurang lebih udah dapet berarti ya gimana sih cara-caranya gitu. Thank you. Oke, thank you Kak Lisha ya. Tadi Kak Lisha mungkin sebagai penutup dari sesi praktiknya teman-teman, seperti yang disampaikan sama Kak Lisha tadi, kita mohon maaf banget, ini banyak banget yang Kak Lisha yang belum bisa kita jawab satu-satu, terus juga yang tadi di slide juga belum dijawab semuanya. Nah, seperti yang disampaikan Kak Lisha tadi, teman-teman jika ada pertanyaan yang belum terjawab silahkan bisa DM Kak Lisha di LinkedIn, nanti untuk LinkedIn-nya aku akan share di grup peserta ya teman-teman. Mungkin Kak Lisha sebelum ada yang tutup aku ada yang sampaikan dulu. Oke, basically aku senang banget hari ini yang join banyak dan yang kalian pada antusias dan juga interaktif gitu ya, banyak yang nanya segala macam. I really appreciate. Puasa-puasa udah mau buka tapi masih pada semangat. Jadi I hope usaha atau orang-orang yang lagi mau rintis branding tadi, kayak yang mau jualan pempek atau teman-teman lain yang lagi mau rintis usaha, semoga lancar dan di sesi ini bisa dapat insight-insight yang berguna gitu. Semoga ilmunya bermanfaat dan di sini kita sama-sama belajar gitu. Jadi good luck for you all dan terima kasih mau join acara ini. Oke, thank you Kak Lisha atas materinya, keren banget ya teman-teman tadi kita. Terima kasih. Dapat, sesi tanya jawabnya juga dapat, terus juga prakteknya juga dapat. Nah teman-teman jika nanti ada yang mau praktek di luar kelas, boleh banget. Teman-teman posting di LinkedIn-nya, nanti Kak Lisha dan juga tag my skill, nanti mungkin Kak Lisha akan kasih feedback sedikit-sedikit ketika waktunya luang gitu ya teman-teman.
Silakan Terima teman-teman, terima kasih. kasih banyak. Kalifka, teman-teman juga makasih banyak atas joinnya di sore hari ini ya. Mungkin ada yang sambil ngabuburit, ada mungkin juga yang Wita udah buka gitu ya teman-teman yang menjalankan. Oh iya, selamat berbuka. Sampai ketemu lagi besok kita di sesi ketiga yaitu tentang audience persona ya di jam 10.30 dan juga sesi keempat di jam 16 bersama Kak Angga Kaujan tentang digital marketing framework. Terima kasih banyak Kalifka dan juga teman-teman. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam. Bye-bye.